Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nok Kaisal Fitrah Tundini dengan nomor NIM 211011872. Di sini saya perwakilan dari mata kuliah Manajemen Dokumentasi yang akan membahas tentang arsip elektronik. Di sini kita akan membahas pengertian arsip elektronik, lalu pengelolaan arsip elektronik, karakteristik arsip elektronik, kelebihan dan kekurangan arsip elektronik, dan yang terakhir fungsi arsip elektronik. Yang pertama yaitu pengertian arsip elektronik. Arsip elektronik yaitu sebuah catatan atau rekaman yang diketik, dicetak atau ditulis dalam wujud angka, gambar, dan huruf yang memiliki arti dan juga tujuan tertentu untuk dijadikan suatu bahan informasi dan juga komunikasi yang prosesnya direkam dalam berbagai media, misalnya media komputer, kertas, atau kertas film. Lalu pengertian lainnya menurut NARA, National Archives and Record Administration Amerika Serikat, yaitu arsip-arsip yang disimpan dan diolah di dalam suatu format di mana hanya mesin komputer yang dapat memprosesnya. Lalu menurut Australian Archives dalam bukunya yaitu yang berjudul Managing Electronic Record, arsip elektronik adalah arsip yang dicipta dan dipelihara sebagai bukti dari transaksi, aktivitas, dan fungsi lembaga atau individu yang ditransfer dan diolah di dalam dan di antara sistem komputer. Yang terakhir menurut ARMA, Standard Program Glossary of Record Management Terms 1984, arsip elektronik adalah arsip yang bisa dimanipulasi, ditransmisikan atau diproses dengan menggunakan komputer digital. Dapat kita lihat pengelolaan arsip elektronik berdasarkan siklus ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, penciptaan dan penyimpanan. Dalam mengelola arsip elektronik, penciptaan dan penyimpanan dapat dilakukan dalam satu tahap. Arsip elektronik yang dibuat dari awal menggunakan teknologi komputer dapat secara langsung diintegrasikan ke dalam sistem pengelolaan arsip elektronik. Namun, untuk arsip yang merupakan hasil digitalisasi, maka perlu dialihmediakan. Yang kedua, distribusi dan penggunaan. Pendistribusian dan penggunaan arsip elektronik juga dapat dilakukan dalam satu tahap atau satu siklus. Contohnya, pendistribusian arsip elektronik yang dilakukan dengan memanfaatkan media elektronik adalah mikrofilm. Apa itu mikrofilm? Mikrofilm adalah alat untuk memproses fotografi. Cara kerjanya yaitu media tersebut adalah dengan merekam dokumen atau arsip dalam bentuk film dengan ukuran yang diperkecil yang bertujuan untuk memudahkan penyimpanan dan penggunaan. Yang ketiga, pemeliharaan. Arsip elektronik tergolong jenis arsip baru dan banyak digunakan oleh beberapa instansi untuk proses administrasi sehari-hari. Mengingat bentuk arsip elektronik yang berbeda jauh, berbeda dengan arsip cetak, maka pemeliharaannya juga harus berbeda. Lalu yang terakhir, disposisi. Disposisi atau biasa disebut dengan persuratan merupakan kegiatan esensial dalam komunikasi kedinasan yang meliputi penentuan jenis surat, sifat, format surat yang menampung bentuk redaksional menggunakan sarana pengamatan surat serta kewenangan penandatanganan. Peralatan yang digunakan untuk mengelola arsip elektronik yaitu berupa perangkat keras dan perangkat lunak. Contohnya perangkat keras atau hardware yang pertama laptop, lalu CPU, dan print scanner. Dan perangkat lunaknya atau software yang pertama Windows, Microsoft Office, dan Google Chrome. Jenis-jenis arsip elektronik diantaranya yang pertama file text, yaitu teks atau informasi yang ditulis sebagai frase atau kalimat yang dihasilkan oleh program pengolah data atau perangkat lunak lainnya. Yang kedua, file data. File data terdiri dari kumpulan karakter yang lebih terstruktur terbagi atas file dan ruas. Contoh, data karyawan yang terdiri dari nama, NIP, alamat, dan lain-lain. Yang ketiga, file citra atau image. File citra atau image merupakan record elektronik yang mengandung citra atau image dalam informasi dalam bentuk gambar, termasuk chart, graph yang diciptakan secara elektronik menggunakan scanner atau program komputer untuk desain dan grafis. Yang keempat, file suara. File suara merupakan record elektronik yang mengandung informasi dalam bentuk suara. Dan yang terakhir, mikrofilm. Mikrofilm atau media penyimpanan analog menggunakan gulungan film yang terpapar dan dikembangkan ke dalam catatan fotografi menggunakan proses fotografi.
Selanjutnya, karakteristik arsip elektronik. Yang pertama, arsip elektronik lebih relevan. Arsip elektronik bisa disebut juga dengan arsip digital. Merujuk istilah digitalisasi adalah proses pemakaian sistem digital. Arsip digital sangat akrab dengan teknologi saat ini, seperti penggunaan komputer, scanner, flash disk, dan lain-lain. Kecanggihan teknologi membuat informasi digital lebih dipercayai, bahkan untuk bisnis. Setiap perusahaan sepenuhnya bergantung pada informasi digital yang telah menjadi aset penting bagi perusahaan. Yang kedua, keamanan terjamin. Mengolah arsip dari fisik ke elektronik atau digital memungkinkan kita untuk mengubah, di mana pada umumnya proses alih media ini menggunakan perangkat komputer yang dibantu dengan perangkat scanner dalam memproses penguncian data tersebut. Secara umum, sistem arsip elektronik merupakan otomatis dari sistem arsip fisik pada umumnya. Sudah pasti tidak akan mengubah bentuk dan isi dari arsip itu sendiri. Arsip elektronik aman dari risiko kerusakan dan kehilangan. Dan yang terakhir, karakteristik tersendiri. Seperti yang disebutkan di awal, arsip elektronik hanya dapat diproses oleh teknologi komputer. Tentu berbeda dengan arsip fisik yang dapat dikenali hanya dengan dilihat maupun disentuh. Pengguna arsip ini memerlukan komputer, karena segala elemen di dalam arsip digital hanya dapat didefinisikan oleh sistem. Untuk itu, arsip elektronik memiliki karakteristik tersendiri daripada arsip fisik. Fungsi arsip elektronik cepat ditemukan dan memungkinkan adanya pemanfaatan arsip atau dokumen tanpa meninggalkan meja kerja. Yang kedua, pengindeksan yang fleksibel dan mudah dimodifikasi berdasarkan prosedur yang telah dikembangkan akan menghemat tenaga, waktu, dan juga biaya. Yang ketiga, pencarian secara full text dengan mencari file berdasarkan kata kunci maupun nama dan menemukannya dalam bentuk full text dokumen. Yang keempat, kecil kemungkinan akan kehilangan file karena kita hanya akan melihat di layar monitor saja atau dapat mencetaknya tanpa dapat mengubahnya. Yang kelima, menghemat biaya. Yang keenam, melakukan arsip secara digital sehingga risiko kerusakan dokumen kertas atau buram karena usia dapat diminimalisasi karena tersimpan secara digital. Yang ketujuh, berbagi arsip secara mudah karena berbagi dokumen dengan kolega atau teman akan mudah dilakukan melalui LAN dan juga sambungan internet. Yang kedelapan, meningkatkan keamanan karena adanya mekanisme kontrol yang jelas dicantumkan pada buku pedoman pengarsipan secara elektronik, sehingga orang yang tidak memiliki otorisasi cenderung sulit mengakses. Yang kesembilan, mudah melakukan recovery data dengan cara melakukan backup data ke dalam media penyimpanan yang kompatibel dibandingkan melakukan recovery pada dokumen kertas yang terbakar atau terkena musibah misalnya banjir, pencurian, dan lain sebagainya yang sulit disatukan lagi. Kelebihan dan kekurangan arsip elektronik. Kelebihan arsip elektronik yaitu kemudahan pengelolaan dan akses arsip. Sistem kearsipan digital memiliki kelebihan utama, yakni memberikan kemudahan dalam pengelolaan dan manajemen arsip digital. Lalu, keamanan terjamin. Arsip yang sudah bersifat digital akan lebih aman dari situasi dan kondisi yang dapat merugikan pemilik arsip atau pengguna arsip digital. Lalu, fasilitas pencarian dokumen. Kemajuan teknologi dengan kemudahan mencari arsip digital jauh lebih mudah dan terjamin. Kekurangan arsip elektronik. Yang pertama, membutuhkan sumber daya manusia yang berkompeten di bidang kearsipan dan teknologi informasi. Kemungkinan kerusakan file dapat terjadi setiap saat, misalnya server terserang oleh virus atau terhapusnya file secara permanen karena tidak sengaja. Yang ketiga, adanya kemungkinan untuk dimanipulasinya file, apalagi proteksi tidak kuat. Dan yang terakhir, terkadang media penyimpanan file tidak compatible atau support dengan teknologi informasi baru atau software pengelolaan arsip terbaru. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.